Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur nafsi ismi Al-Ustadz Faris Al-Ayubi, pemajitu min Lumajang. Bapak hari ini akan menjelaskan bagaimana tentang Arabic program kedepannya, karena Bapak adalah kaprok dari Arabic program seperti itu. Jadi nanti Bapak yang akan memimpin anak-anakku semuanya, yang menemani anak-anakku semuanya tentang pengarahan Arabic program seperti itu. Tapi sebelum kita mulai, Bapak punya satu yel-yel buat anak-anakku semuanya. Kalau Bapak bilang tolabul mumtazah, jawabannya hamasa. Antum? Ya, Bapak ulangi ya. Tolabul mumtazah, jawabannya apa? Hamasa. Kalau Bapak bilang lugatul arabiyah, mumtazah. Random? Ya, sekarang kita coba. Tolabul mumtazah, hamasa. Lugatul arabiyah, mumtazah. Tayyib. Selanjutnya, kenapa sih kita harus perlu belajar bahasa Arab? Di sini anak-anakku ada yang tahu kenapa sih kita harus perlu belajar bahasa Arab? Yang pertama, kita adalah sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu ibadah kita, sholat kita, bahkan mengaji kita dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi la budda alaikum an ta'alamu lughatal arabiyyah. Jadi wajib bagi kita hukumnya untuk belajar bahasa Arab seperti itu. Seperti yang dijelaskan Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Apa artinya, ada yang tahu? Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kalian. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Itu dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 2. Tadi setelah Umar bin Khattab berkata, sekarang Allah Azza wa Jalla berfirman bagaimana kita harus mempelajari bahasa Arab. Dan yang kedua, anak-anakku, perlu kalian tahu semuanya bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa resmi kelima PBB dan bahasa internasional yang digunakan oleh berbagai negara di dunia. Seperti itu. Sekilas tentang Arabic program. Nah, kita akan membahas tujuan dari Arabic program itu sendiri. Yang pertama adalah untuk memaksimalkan kemampuan berbahasa Arab siswa-siswi mumtazah. Jadi untuk memaksimalkan kemampuan bahasa Arab anak-anakku semuanya di Arabic program ini. Terus yang kedua, untuk mewadahi kemampuan berbahasa Arab siswa-siswi mumtazah yang beragam dan berbagai level. Di sini nanti teman-teman akan dibagi menjadi 3 level, yaitu ada mutaqaddim, mutawassit, dan mubtadi. Ya, itu bagian dari kelas-kelas anak-anakku nantinya ke depannya. Terus yang ketiga, untuk mendukung siswa-siswi mumtazah meraih prestasi di bidang bahasa Arab, baik akademik maupun non akademik. Jadi nanti ada perlombaan bahasa Arab seperti cerdas cermat dan lain sebagainya. Nanti dari Arabic program kita dukung. Nah, kita ikutkan bagi anak-anakku yang siap untuk mengikuti lomba seperti itu. Terus yang keempat, untuk mewadahi siswa-siswi mumtazah yang ingin melanjutkan studi di Timur Tengah. Jadi anak-anakku semuanya yang punya keinginan untuk berangkat ke luar negeri, ke Turki, ke Mesir, ke Sudan dan lain sebagainya, nanti kita fasilitasi ya. Nanti kita fasilitasi bagaimana teman-teman nanti anak-anakku semuanya bisa untuk sekolah atau kuliah di luar negeri seperti itu. Nah, sekarang kita membahas bagaimana sih teknis pembelajaran di Arabic program itu.
Tadi kan dibagi menjadi 3 kelas seperti itu. Ada kelas mutakodim, mutawasid, dan mubtadi. Untuk kelas mutakodim yaitu kelas siswa-siswi yang sudah menguasai bahasa Arab dasar atau menengah. Jadinya di mutakodim nanti anak-anakku itu untuk memperdalam kemampuan berbahasa Arabnya, yaitu berbicara, menulis, struktur bahasa Arab. Nah, yang kedua mendorong untuk bisa berprestasi dalam bahasa Arab. Nah, makanya ditaruh di kelas mutakodim. Terus yang B itu ada kelas mutawasyid, yaitu kelas siswa-siswi yang pernah belajar bahasa Arab tetapi perlu pengulangan. Jadi di kelas B nanti ada peningkatan bagaimana anak-anakku semuanya untuk meningkatkan bahasa Arabnya, dari yang lupa sampai mengingat kembali. Terus meningkatkan kemampuan berbahasa Arab dari dasar ke tingkat yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi adanya peningkatan nanti di kelas B. Kalau yang kelas C bagaimana yang kelas C? Yang kelas C itu adalah siswa-siswi yang belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab atau bahasa Arabnya ketika ujian kemarin tidak mencukupi nilai untuk masuk ke kelas B dan kelas A. Nah, makanya ditaruh di kelas C, yaitu kelas mubtadi. Kelas mubtadi itu adalah kelas awal mencoba untuk bahasa Arab, seperti itu. Memahami dan mampu menggunakan bahasa Arab dasar. Jadi di kelas C itu teman-teman nanti anak-anakku semuanya belajarnya tentang apa? Tentang menggunakan bahasa Arab dasar, kosakata, membuat kalimat, berdialog, dan berbicara sederhana. Itu di kelas C. Ya, tapi nanti ketika kelas A, B, C itu nggak selamanya anak-anakku di kelas A dan B dan C. Ketika nanti di kelas A mungkin kemampuannya berkurang atau kurang mumpuni di kelas A, nanti akan turun di kelas B, di kelas mutawasid. Selanjutnya juga kelas B, apabila dalam pembelajaran tidak mampu untuk mengikuti pelajaran di kelas B, maka akan diturunkan di kelas C. Kalau udah di kelas C nggak mungkin diturunkan lagi, seperti itu, karena kelas C adalah kelas yang paling terakhir, seperti itu. Tapi apabila nanti kelas C juga dilihat kemampuannya bertambah atau meningkat, maka akan naik kelas B. Dan kelas B juga begitu, kelas mutawasid. Apabila kemampuannya di kelas mutawasid itu bertambah, kemampuannya meningkat, maka akan diletakkan di kelas A, seperti itu. Jadi untuk kelasnya ini tidak menetap ya. Nanti kelas 1 atau semester ganjil atau semester genap nanti pasti ada rolling dari anak-anakku, seperti itu. Yang kelas A pindah kelas B, atau yang B pindah kelas A, atau yang C langsung ke kelas A, itu nggak tahu. Makanya sama-sama berjuang, sama-sama meningkatkan akademisinya tentang bahasa Arab, seperti itu. Habis ini kita akan membahas, Bapak akan mengasih sebuah slide, yaitu tentang materi martikulasi, yaitu tentang ta'aruf. Yaitu apa itu ta'aruf? Ta'aruf adalah perkenalan, seperti itu. Yuk kita lihat. Sekarang kita menuju ke materi martikulasi kita, yaitu tentang ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf adalah perkenalan. Nah, contohnya at-ta'aruf. Ismun itu artinya nama, min itu artinya dari. Contoh, di gambar itu ada tulisannya ana hamim, berarti saya hamim. Ana min Malang, berarti saya dari Malang. Terus yang selanjutnya ismi Sofia, nah, berarti namanya adalah Sofi. Ana min Surabaya, saya dari Surabaya. Terus selanjutnya tolibun adalah murid laki-laki dan tolibatun adalah murid perempuan. Jadi idun itu baru. Nah, jadi ana tolibun jadi idun fil madrasah sanawiyah Muhammadiyah al-ula Malang. Nah, jadi saya adalah murid baru di madrasah di sekolah sanawiyah Muhammadiyah Malang. Kalau yang perempuan, ana tolibatun jadi datun. Apa bedanya dengan murid laki-laki dan perempuan?
Kalau murid laki-laki tidak ada tak marbutohnya di akhir kalimat, seperti itu. Nah, ana thalibatun jadidatun fil madrasah tsanawiyah Muhammadiyah al-ula Malang. Jadinya saya adalah murid baru di sekolah MA Muhammadiyah 1 Malang. Oke, anak-anakku, jadi tugas martikulasi atau perkenalan diri untuk martikulasi ini adalah perkenalkan nama, asal, dan profesimu sekarang sebagai seorang murid menggunakan bahasa Arab secara lisan. Contoh, ismi Hasan, ana min Malang, ana thalibun jadidun fil madrasati tsanawiyah Muhammadiyah al-ula Malang. Yang perempuan, ismi Fatimah, ana min Malang, ana thalibatun jadidatun fil madrasati tsanawiyati Muhammadiyah al-ula Malang. Nah, seperti itu. Jadi tugasnya nanti membuat perkenalan diri. Boleh ditambahin, jadi nggak harus sesuai yang dicontoh. Contohnya mau menambahkan tentang kegiatan di rumah, atau kenapa masuk sekolah, milih di MA, terus di MA apa yang kau cari, itu bebas. Jadi minimal seperti yang dicontoh. Tapi kalau mau ditambahkan tentang yang tadi Bapak suruh, contohnya tentang perkenalan orang-orang di rumah, terus kegiatan di rumah, tujuan masuk MA Muhammadiyah 1 Malang itu apa, itu nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Nah, nanti ketika setelah pengumpulan video itu nanti Bapak akan ngasih reward, ngasih hadiah ke pemenang pengumpulan lomba Arabic program. Jadi yang paling bagus videonya itu nanti Bapak kasih hadiah dan dimasukkan ke YouTube, seperti itu. Jadi rekamlah perkenalanmu, terus kirim videonya melalui WA yang di situ. Nah, boleh menambah isi perkenalan. Nah, di situ kan juga ada tulisan misal alamat, umur, dan lain-lain bagi yang bisa, ya kan? Terus video terbaik akan mendapatkan hadiah dari tim Arabic program. Jadi ayo sama-sama berlomba, ya. Siapa yang akan menang nanti? Nanti kita dari tim Arabic program akan mengupload ke Facebook dan mengasih nama-nama pengajar Arabic program nanti yang akan menemani anak-anakku ke depannya. Ada Ustazah Nadia, Ustazah Aziza, dan Ustadz Faris. Selamat belajar bahasa Arab di Mamumtaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Lughatul Arabiyyah Mumtazah. Bagaimana anak-anakku, sudah disimak baik bagaimana nanti kedepannya adalah Ustazah Nadia, Ustazah Jumratul Aziza, dan saya sendiri Ustadz Faris Alayubi yang akan menemani anak-anakku semuanya. Dan ingat satu lagi, untuk perlombaan yang membuat video ya, nanti dari tim Arabic program nanti akan mengasih sebuah reward dan dimasukkan ke YouTube untuk video terbaiknya. Maka segeralah berlomba-lomba untuk menampilkan video terbaik kalian. Itu aja dari Bapak. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri ala yabas. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.